Halo Miss Siska dan teman-teman, salam sehat sejahtera. Saya Leonardo Julius Hu dari kelas 8D, absen 17, SMP Kristen Kasih Kemuliaan. Ini adalah tugas bahasa Indonesia saya, membawakan berita. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Leonardo Julius Hu dari Breaking News, akan menyampaikan berita terkini. Berbagai kasus penculikan anak telah terjadi di awal tahun 2023. Yang paling tidak masuk akal adalah kasus penculikan dan pembunuhan seorang siswa SD yang berusia 11 tahun di Makassar. Korban diduga diculik oleh dua remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya. Kasus ini mengambil perhatian warga sekitar karena memiliki motif yang tidak masuk akal. Sebelumnya, di ibu kota, seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun diculik oleh seorang pemulung selama hampir 1 bulan lamanya. Motif tersangka adalah karena ingin mempunyai anak. Kasus penculikan terhadap anak hingga menyebabkan kematian marak terjadi belakangan ini. Motifnya bervariasi, mulai dari tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Lalu, bagaimana cara para orang tua serta masyarakat secara umum bisa menyikapi hal seperti ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus yang serupa? Siapapun harus kita saling kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, istilahnya itu menjadi CCTV masyarakat. Apalagi bagi seorang ibu, itu wajib banget waspada. Penculikan anak-anak itu kan karena kurang pengawasan ya. Kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya, mungkin jauh dari itu kali ya, dari penculikan itu sendiri. Menurut kriminolog Australia National University atau Universitas Nasional Australia, kejadian penculikan anak dapat disebabkan oleh dua penyebab, yakni orang tua yang mulai melepaskan anaknya karena mengiranya sudah remaja, atau karena tekanan terhadap sesama hingga melakukan aksinya bersama-sama. Polisi terus didesak untuk menyelidiki lebih dalam motif-motif tersangka yang melakukan aksi penculikan tersebut agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar. Contohnya seperti motif ingin menjual organ tubuh ke luar negeri. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Leopold Sudoryono dari Australia National University. Nah, di sini motifnya itu beragam. Bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut. Bisa juga menjadi motif sekte, kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu, ya. Ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal, pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak. Di sisi lain, perlu pengawasan dan pendampingan ekstra bagi anak-anak saat anak bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, ataupun saat anak sedang berselancar di media sosial ataupun konten lainnya di internet. Demikianlah berita yang telah saya sampaikan pada hari ini. Saya Leonardo Julius Hu dari Breaking News, mohon undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi.